ya Tuhan. Katakan Engkau ajaib Tuhan. Katakan Engkau sempurna ya Tuhan. Katakan Engkau yang berkarya dalam hidupku ya Tuhan. Katakan Engkau yang berkarya ya Roh Kudus dalam hidup kami ya Tuhan malam hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersihkan tanah hati kami Tuhan. Kami tidak mau setiap firman yang diberitakan terbuang percuma ya Tuhan. Kami mau setiap firman yang diberitakan tertanam dan bertumbuh di hidup kami. Jamah setiap hati kami Bapa. Kami telah memiliki hati yang baru Tuhan. Tetapi seringkali kami melupakan bahwa kami sudah diberikan hati yang baru oleh Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau deklarasikan bahwa hati yang baru itu melekat dalam hidup kami. Dan melalui hati yang baru itu Tuhan, benih firman-Mu akan tertanam dengan baik, akan bertumbuh bahkan berbuah ya Tuhan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini gemburkan hati kami Tuhan, tanah hati kami. Ini kami Tuhan, ini kami. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, 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 Yesus. Suruh bayangkan bahwa Tuhan sedang membersihkan hatimu. Dia sedang membuang segala sesuatu yang kotor dari hatimu. Dia membersihkan hatimu. Dia mau setiap apa yang tertanam dalam hatimu. Tidak ada penghalang, tidak ada yang merusak setiap benih firman yang ada dalam hidupmu. Saatnya semua harus jadi dalam hidupmu. Saatnya setiap benih firman yang diberitakan harus jadi dalam hidupmu. Karena di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mudah-mudahan. Ketika Dia berkata terang itu jadi, maka terang itu jadi. Ketika kehidupan dikatakan jadi, maka kehidupan itu jadi. Ketika kesembuhan dikatakan sembuh, maka kesembuhan itu terjadi dalam hidupmu. Selaraskan hatimu dengan hatinya Tuhan. Oh, sila hati kamal dikasih dahura. Papa rahasin kalah kulkina ya hira alkin kalah ikut hidayah so. Sedede hamil kulikan so hidayah. Matria mikila hati kuika miskine yorabasi tiara muda. Oh ikana ya musikana ya ramas kulkina hira ay kina ikana ya so. Kini alamase izinkan Roh Kudus, izinkan Roh Kudus menggemburkan hatimu. Sebenarnya kalau aku mau Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau dibentuk, aku mau Tuhan. Janji firman Tuhan harus genap dalam hidupmu. Dia mau mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dia mau membawa engkau kepada pengenalan yang sejati kepada Tuhan, sehingga engkau tidak perlu jatuh bangun di dalam mengiring Tuhan. Dia mau membawa engkau kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bukan mudah-mudahan, tetapi pasti masa depan yang cerah, yang gilang gemilang akan Dia berikan dalam hidupmu. Dan Tuhan tidak mau semua itu gagal dalam hidupmu. Dia mau semuanya berhasil dalam hidupmu. Sebab itu izinkan Tuhan, izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Sadari bahwa engkau manusia yang lemah, bahwa dagingmu seringkali mengalami kelemahan. Engkau perlu membangun manusia rohmu, sehingga manusia rohmu terus dibangun dan terus menjadi kuat di dalam Tuhan. Sehingga Roh Kudus dapat bekerja dengan leluasa, dengan bebas untuk menentukan arah kehidupanmu.
Bukan lagi engkau yang menentukan, tetapi Roh Kudus yang menentukannya dalam hidup. Dan itu harus jadi di dalam nama Yesus. Dan itu harus terjadi dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Dan itu harus terjadi dalam rumah tanggamu di dalam nama Yesus. Dan itu harus terjadi dalam segala setiap yang engkau kerjakan di dalam nama Yesus. Engkau harus berhasil di dalam nama Yesus. Dan itu kerinduan Tuhan, kerinduan hati Tuhan, memperlengkapi hidupmu, untuk membawa engkau dalam kemuliaan-Nya, sehingga engkau hidup bukan lagi menjadi kesaksian yang kosong, tetapi ada Kristus yang dinyatakan dalam hidupmu. Engkau akan dibaca oleh semua orang. Orang akan melihat hidupmu, dan hidupmu akan menjadi dampak, menjadi berkat buat orang lain. Dan mereka akan mengikut engkau, mengiring Tuhan melalui hidupmu. Rindukan semua itu terjadi dalam hidupmu. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, sampaikan firman-Mu malam hari ini bagi kami Tuhan. Bagi hamba-Mu yang menyampaikan, juga bagi setiap kami anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini Tuhan. Biar firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi ada satu karya Tuhan yang boleh dinyatakan di dalam setiap hidup pribadi lepas pribadi kami malam hari ini. Di dalam nama Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu, kami sambut pekerjaan Roh Kudus-Mu, kami sambut kasih-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang akan diberkati, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Bersama-sama yang mulia Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Katakan kanan kiri, setiap firman yang dinyatakan harus jadi. Katakan, aku memberkati engkau. Amin. Mari kita saling memberkati dalam kehidupan kita, biar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, seperti biasa Jansan, Jojo, jangan turun dulu. Bantu dulu sebentar. Ya, sebentar. Ya, sebentar. Butuh satu orang lagi, volunteer. Itu Andri. Bapak Ibu, saya akan memberikan gambaran buat kita bahwa kita mengenal Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak memiliki pribadi nggak? Bapak memiliki pribadi, karena kasih Allah begitu besar akan dunia ini. Dia memiliki kasih, artinya dia bukti nyata, dia punya perasaan, dan dia mau mengasihi kita. Ya. Nah kemudian anak Tuhan Yesus, dia punya kepribadian nggak? Punya. Ya. Kemudian Roh Kudus, dia punya kepribadian nggak? Punya. Bisa disakiti, bisa dilukai. Nah Bapak Ibu, sekali lagi saya akan memberi gambaran supaya mempermudah kita memahami bagaimana firman yang akan diberitakan malam hari ini, yaitu bagaimana mengaktifasi Roh Kudus itu dalam diri kita, dalam hidup kita. Jadi seringkali contoh, Jo, Om Teddy dapat nih kartu ATM dari bank BCA. Itu butuh diaktifasi, betul. Diaktifasi. Nah, setelah diaktifasi baru bisa digunakan. Saya nggak mau pakai perumpamaan kartu kredit ya. Itu pinjaman berkaitannya. Walaupun saya ada pakai satu. Nah, setelah diaktifasi barulah ATM ini bisa digunakan, betul? Nah, kemudian dalam perjalanannya waktu, karena ATM ini jarang digunakan, akhirnya lupa PIN. Ya, lupa PIN. Bahkan ketika dimasukin sampai 3 kali, akhirnya terblokir. Ya. Nah, begitu terblokir, harus telepon tuh ke CSO ya Jo, ke customer service, ya, minta bantuan supaya dibuka lagi PIN-nya, ya. Nah, demikian juga kehidupan kita. Sadarkah kita bahwa kita sudah diaktifasi, bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita? Nah, tetapi seringkali lupa. Contoh gini, kita sudah diberikan karunia, contoh berbahasa roh, ya. Kita sudah diberikan karunia berbahasa roh, berbahasa lidah. Nah, ketika kita berbahasa roh, seringkali kita tidak menggunakan PIN itu, ya, untuk kita berbahasa roh dalam membangun manusia rohani kita. Ya, karena keraguan, karena pikiran dan lain sebagainya, akhirnya kita tidak menggunakan bahasa roh itu untuk
membangun manusia roh kita. Ya. Nah, akhirnya kita melupakan hal tersebut, bahkan mulai masuk pengajaran-pengajaran. Oh, itu udah nggak berlaku lagi, bahasa roh dan lain sebagainya, gitu ya. Akhirnya kita meragukan bahasa roh, dan akhirnya kita kehilangan akses yang tadinya kita bisa mengambil sesuatu dari kerajaan Allah melalui akses tersebut, yaitu membangun manusia rohani kita. Akhirnya kita kehilangan akses untuk memperoleh hal tersebut. Ya. Terputus koneksi kita. Kenapa? Karena kita sudah tahu, kita sudah diaktifasi bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kita tidak lagi berbahasa roh, kita tidak lagi berdoa, kita tidak lagi memuji, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Akhirnya kita terputus koneksi dengan Dia. Ya. Siapa yang memutuskan? Kita. Karena apa? Karena ketidakpercayaan kita. Ya. Tentang sesuatu hal yang diberitakan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, anggap bertiga ini satu pribadi, yaitu bernama Jojo. Ya. Jojo sekali lagi terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Nah, saudara, saya mau tanya, ketika Andri tangannya kenapa? Kena pisau. Ya. Yang sakit apa, Andri? Ya, jarinya. Tubuh. Ya, tubuh. Oke. Yang sakit jarinya, ya kerasa jarinya sakit. Nah, terus si pikiran bertindak apa nih? Rumah sakit. Jadi diamputasi. Enggak diamputasi kok, kasih betadin. Oke, dikasih betadin, di tensoplas gitu ya. Dikasih ya. Oke. Ya. Tadi terbalik nggak ya? Ini kan roh ya. Oh iya, roh ini. Yang ini, sorry ya. Sorry. Ya. Nah, akhirnya si pikiran bertindak bagaimana supaya si tubuh ini teratasi masalahnya, betul? Ya, akhirnya dibebatlah, selesai masalahnya. Tetapi ada satu kondisi, si tubuh ini mengalami sesuatu yang ganas. Misalkan ada satu tumor atau suatu penyakit yang seperti kanker, gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi kondisi tubuh. Tubuhnya akan melemah dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana perasaan jiwa ketika tubuhnya, si tubuh ini adalah tubuh yang didiami oleh jiwa, ketika tubuh ini mengalami kanker misalkan. Pengen sembuh, datang yang rumah sakit. Ya, oke. Rumah sakit kan jiwa ya, kepikiran kan yang perasaannya. Ya perasaan. Itu pikiran tadi ya, pikiran terus perasaan. Pikirannya mau ke dokter kan, perasaannya kan takut, sakit. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bahwa jiwa dengan tubuh itu terkait. Ya, apa yang dirasakan tubuh itu terkontaminasi ke jiwa. Ya. Nah, kemudian apa yang dirasakan roh, ya, apa yang dialami roh, tentunya ini pun merupakan hal yang sama, akan terkontaminasi kepada jiwa. Ya. Sebab itu dikatakan hati yang gembira adalah obat. Ketika rohani, manusia roh kita dibangun terus-menerus di dalam roh dan kebenaran, di dalam kebenaran firman Tuhan, maka yang memperoleh manfaatnya adalah jiwa. Jiwa memperoleh kekuatan. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana mengaktifasi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus tidak langsung terhubung bekerja dengan jiwa. Karena jiwa sifatnya netral. Dia bisa mengikuti keinginan daging dan dia juga bisa mengikuti keinginan roh. Ya. Nah, sebab itu aktivasi Roh Kudus itu dibutuhkan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sudah diaktifasi Roh Kudus dalam kehidupan kita, Roh Kudus sudah kita terima dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita harusnya tidak sama lagi. Ya. Nah, Andri di depan. Ya. Itu di belakang. Ya. Nah, Bapak Ibu, ketika
kita diaktifasi oleh Roh Kudus. Contoh. Ketika kita menerima pengurapan, ya, kita akan berbicara tentang pengurapan. Pengurapan itu turun ke atas roh, ya. Dan Roh Kudus tinggal di dalam roh manusia yang telah dibangkitkan, ya. Setelah selama ini manusia roh kita mati, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita dibangkitkan kembali dan roh kita terhubung dengan Roh Kudus, ya. Nah, ketika roh kita terhubung dengan Roh Kudus, saudara, disinilah peran Roh Kudus bekerja sama dengan roh kita, ya, untuk roh kita diberikan memberikan diri kita, memberikan roh kita untuk dibangun oleh Roh Kudus, ya. Nah, ketika ada seorang hamba Tuhan mengurapi Jojo, ya, ini bertiga Jojo semua nih. Ini tubuhnya, ini rohnya, ini jiwanya, ya. Nah, ketika ada seorang hamba Tuhan mengurapi Jojo, ya, kita tahu bahwa pengurapan Tuhan itu kaya, ya. Pengurapan kesembuhan, pengurapan pemulihan, pengurapan untuk pelayanan, pengurapan untuk apapun, Tuhan sanggup lakukan pemulihan buat seorang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, ketika Jojo diurapi oleh Tuhan, ya, Bapak Ibu perhatikan, Jojo tidak bisa bertindak dia dengan tubuhnya, ya. Dia harus berpikir dengan rohnya dan dia harus berpikir dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan bahwa ketika dia menerima sesuatu yang baru, berarti melalui pengurapan ini ada yang Tuhan tambah-tambahkan dalam kehidupan Jojo secara pribadi, secara lengkap, ya. Nah, tetapi untuk menerima pengurapan ini, kenapa ada sampai yang orang ketika menerima pengurapan kok tidak merasakan apa-apa, ya? Karena dia merasakan dengan tubuhnya. Pekerjaan roh tidak bisa kita terima hanya dengan tubuh kita. Pekerjaan roh tidak bisa hanya kita terima dengan jiwa kita. Karena jiwa kita akan berpikir kemana-mana. Gimana sih ini, kayaknya nggak bener deh. Kok gini sih, kok gitu sih. Itulah jiwa kita. Nah, sebab itu dikatakan daging itu lemah, tetapi roh itu penurut. Ya, terhadap apa penurut? Terhadap pekerjaan Roh Kudus. Ya. Nah, saudara, ketika seseorang didoakan dan dia bermanifestasi, saudara jangan berpikir bahwa oh itu orang kesurupan. Enggak. Ya. Ketika Jojo bermanifestasi, jatuh misalkan, terpelanting ke belakang. Ya. Apakah jiwanya sadar bahwa tubuhnya ini terpelanting ke belakang? Jiwanya sadar bahwa dia terpelanting ke belakang. Ya. Nah, kemudian roh itulah yang dikedepankan oleh Jojo untuk menerima pengurapan. Tubuhnya hanya sebagai alat atau sebagai media, sebagai wadah di mana manusia roh Jojo ada di dalam diri Jojo. Nah, sehingga ketika Jojo menerima pengurapan, rohnya lah yang difungsikan. Rohnya lah yang aktif untuk menerima pekerjaan Roh Kudus. Kalau yang menerima jiwanya, maka jiwanya akan berpikir yang enggak. Kalau tidak selaras dengan firman Tuhan, jiwanya akan berpikir, mana mungkin, kayaknya enggak seperti ini, enggak begitu. Ya. Tetapi ketika manusia, roh Jojo dikedepankan, maka dia akan menyerahkan hidupnya, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Karena Jojo percaya bahwa ketika pengurapan diberikan, ada sesuatu yang ditambah-tambahkan dalam kehidupan Jojo. Ya. Saudara, kalau melihat satu kesaksian dari kehidupan Jojo, saudara ya, itu luar biasa. Ada perjalanan yang kalau saya lihat, itu perjalanan yang memang dibilang supranatural. Kenapa dibilang supranatural? Yang tadinya Jojo udah nggak mungkin, bahkan dia mencari pekerjaan di luar dari BCA karena masa kerjanya sudah habis, ya. Dan dia akan kembali mencari pekerjaan dan bekerja sama siapa Jo waktu itu? Mau bekerja sama siapa Jo? Sama Koko ya? Ya, sama Koko. Nah, tetapi luar biasa, atasan Jojo berkata bahwa
Jo, mau nggak kamu? Jojo yang ditawarin atau Jojo yang minta? Ditawarin. Oh, ditawarin ya? Gimana? Ditawarin itu? Ya mau tes jadi karyawan. Oke. Mau tes nggak jadi karyawan? Nah, kemudian puji Tuhan, semuanya berjalan baik, diterima, dan Jojo sekarang bekerja di BCA mana? Di GOR. Oke, BCA GOR di Panatayuda. Ya. Nah, Bapak Ibu, ketika sesuatu yang memang natural, kita menganggap segala sesuatu natural, biasa aja. Kalau mau berhasil ya harus bekerja keras. Kalau mau sukses ya harus begini dan begitu dan begini dan begitu. Nah, saudara, artinya saudara sedang mengenakan jiwa saudara untuk mengedepankan kehidupan saudara. Saudara akan berpikir bagaimana bertindak begini, bagaimana untuk berhasil, bagaimana. Nah, tetapi ketika saudara mengedepankan manusia, roh saudara dalam kehidupan saudara, nah saudara akan berpikir bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan saudara. Saudara tidak akan lepas dari keterhubungan dengan Tuhan. Saudara tidak akan lepas dari menekuk lutut saudara berdoa kepada Tuhan. Saudara tidak akan lepas dari terhubung terus dengan Tuhan. Karena karya supranatural Tuhan itu akan memberi dampak yang luar biasa, saudara. Memberikan kekuatan yang luar biasa. Memberikan jalan keluar yang luar biasa. Saudara bayangkan bagaimana Musa mau menyeberangi laut, kemudian laut itu terbelah dua. Apakah masuk dengan nalar kita? Apakah masuk dengan pikiran kita? Ya. Nah, pekerjaan Roh Kudus di dalam manusia roh kita dituntut untuk percaya. Kita dituntut untuk berjalan di dalam iman. Ya. Artinya bukan yang dikedepankan jiwa kita, pertimbangan manusiawi kita, atau pertimbangan kedagingan kita. Oh, harus dengan cara-cara kedagingan, harus bekerja, harus nyogok dan lain sebagainya. Ya. Dengan cara-cara kedagingan. Tetapi Tuhan mau kehidupan kita, Roh Kudus yang berkarya melalui manusia roh kita dibangun dari sehari ke sehari, maka manusia roh kita yang memberi dampak yang luar biasa terhadap jiwa kita, memberikan kekuatan, kemampuan, damai sejahtera, sukacita terhadap tubuh kita, memberikan kekuatan walaupun kita dalam keadaan lemah. Ya. Nah, saudara, ketika saudara menerima pengurapan, ketika saudara berdoa sama Tuhan, saudara kedepankan manusia roh saudara. Manusia roh saudara jangan dipikir nggak punya pikiran, nggak punya perasaan. Manusia roh kita diberikan pikiran perasaan Kristus ketika kita berjalan bersama dengan Kristus. Maka pikiran perasaan Kristus inilah yang akan mempengaruhi jiwa kita. Jiwa kita jadi selaras dengan manusia roh kita, memiliki pikiran perasaan Kristus. Bukan selaras dengan daging kita yang selalu keinginannya enak dan nyaman segala sesuatunya. Ya. Tetapi jiwa kita ingin selaras dengan manusia roh kita. Nah, sebab itu manusia roh kita harusnya yang dibangun, harusnya yang lebih mendapat perhatian dari hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Sampai sini ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Pokoknya saya punya kerinduan, kita semua harus memahami, mengerti bagaimana pekerjaan roh itu bisa nyata dalam kehidupan kita. Ada yang mau bertanya? Contoh saudara, ya, istri saya Meli, saudara, ketika dia mendoakan seseorang, saudara, kayaknya dia kehilangan kontrol, ya, sepertinya kehilangan kontrol. Dia bergerak, tidak seperti Meli yang biasanya, ya. Ada sesuatu yang menggerakkan dia jauh melebihi perasaan pikiran jiwanya, jauh melebihi tubuhnya. Kalau dia menyadari dengan jiwanya, tubuhnya, menyadari perasaannya, ada nggak perasaan malu? Itu ada perasaan, itu pasti ada, saudara. Tetapi istri saya lebih mengedepankan manusia roh yang dibangun dalam kehidupannya, itulah yang dinyatakan dalam kehidupannya. Ya. Sehingga ketika dia mendoakan siapapun, saudara, bukan lagi jiwaninya, bukan lagi tubuhnya yang menggerakkan dirinya,
Tetapi ada kuasa yang besar yaitu Roh Kudus yang menggerakkan hidupnya, manusia rohnya yang menggerakkan dirinya. Nah sekarang kalau kita tanya, apakah ketika Meli mendoakan dan lain sebagainya berjalan sambil mengangkat tangan menuju kepada seseorang, saudara, apakah dia dalam keadaan sadar jiwanya? Sadar. Tetapi jiwa harus tunduk kepada keinginan roh. Tubuh harus tunduk kepada keinginan roh. Ketika kita tundukkan jiwa dan tubuh kita kepada keinginan roh, maka kuasa Roh Kudus yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, jangan amin-amin saja, saudara. Yang mau bertanya silakan. Ada nggak yang mau bertanya? Yang nggak jelas? Kasihan nih mereka bertiga masih di depan. Ayo, ada yang mau tanya? Saudara punya handphone semahal apapun, saudara. Punya handphone semahal apapun, aplikasinya banyak. Ya, tampilannya oke, iPhone. Aplikasinya banyak. Apa aja kira-kira? Banyak lagi dia, banyak. Tapi tanpa koneksi, tanpa wifi, tanpa keterhubungan dengan server, ini nggak ada gunanya Bapak Ibu. Ya, tetapi dengan keterhubungan dengan server, ini akan berfungsi dengan baik. Ini akan berfungsi dengan baik. Ya, nah itulah kenapa kita mengedepankan manusia roh kita. Saudara, ketika ada orang didoakan lalu rebah, ya saudara, jangan kita berpikir, itu dibuat-buat dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Kematian tubuh, kematian daging kita, ini berproses. Ya, kematian keinginan daging kita, ini berproses dalam kehidupan kita. Ya, dan kemudian ketika kita rebah, Yesus merebahkan dirinya ketika dia berdoa, karena dia memerlukan pengurapan yang baru, karena dia membutuhkan kekuatan yang baru dari Bapaknya. Ya, sehingga ketika dia mendapatkan kekuatan yang baru dari Bapa, dia sanggup menghadapi salib. Nah, ketika kita diberikan pengurapan yang baru, Jojo akan diberikan kemampuan, ya, untuk menyesuaikan diri dengan Bank BCA yang tuntutannya Jojo harus bisa ini, dan bisa itu. Betul nggak begitu mungkin, Jo? Ya kan, harus menyelaraskan diri. Nah, Jojo butuh kemampuan supranatural. Jojo butuh kemampuan lebih. Karena persaingan di dunia ini, saudara, kalau kita tidak punya akses dengan Tuhan, saudara, kita akan kalah dengan persaingan yang ada. Ya, Korusli misalkan, dia punya bakmi sama Cici gitu ya, punya produk makanan. Ya, kalau dibandingkan dengan makanan si A, si B, si C, mungkin masih kalah. Tetapi karena ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan Korusli, Tuhan sanggup memberkati Korusli dengan apa yang dia kerjakan. Yang mengerti katakan amin. Contoh juga Astri, ya, dia mungkin nggak masak sendiri, dia hanya mengambil dan menjual lagi kembali. Saudara, karena ada kasih karunia Tuhan, ada pengurapan yang selalu baru dalam kehidupan Astri, sehingga dia dicari orang, bukan mau ditagih maksudnya. Dicari orang mau pesan sama Astri. Ya, nah, saudara, kita membutuhkan hal-hal yang supranatural terjadi dalam kehidupan kita. Ada yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada, saya persilakan mereka duduk. Atau Jojo ada yang bertanyakan? Sudah cukup. Jason? Cukup. Oke ya. Ketika kita nanti didoakan, ketika kita menerima pengurapan baru dari Tuhan, kedepankan manusia roh kita. Jiwanya kita di belakang, tubuh di belakang. Ikut dengan manusia roh kita. Biar Tuhan yang bekerja membangun manusia roh kita. Ya. Setuju ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Saudara, saya punya kerinduan bahwa kita semua harus memiliki pemahaman yang sama. Ya. Pemahaman yang sama, Tuhan sudah memberikan, mengaruniakan, bahkan ketika dia naik ke surga, dia memberikan Roh Kudusnya bagi kita. Untuk apa? Ya, untuk apa? Untuk memberikan kita kemampuan, untuk memberikan kita kekuatan, dia mengaktifasi kehidupan kita untuk kita berjalan di dalam roh. Saudara, pilihan di dunia ini cuma dua.
berjalan di dalam roh atau berjalan di dalam kedagingan atau keinginan manusiawi kita, ya. Nah, hari ini kita mau berjalan di dalam roh. Kita mau mengaktifasi kehidupan kita, bahwa kita sadari bahwa kita sudah teraktifasi dengan Roh Kudus. Kini saatnya kita menggunakan karunia-karunia roh yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Biar terus pengurapan yang baru itu ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Saudara ingat kepada 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana, saudara? Yang bodoh tidak menyediakan minyak, tetapi yang bijaksana dia mempersiapkan minyak. Nah, hari-hari ini saudara, biarlah pengurapan Tuhan yang selalu baru itu kita terima dalam kehidupan kita. Baik melalui penumpangan tangan hamba-hamba Tuhan maupun melalui kehidupan hubungan pribadi lepas pribadi kita dengan Tuhan, ya. Nah, aktivasi Roh Kudus berbicara tentang kesadaran, yaitu kebangkitan manusia roh kita, ya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, manusia roh kita jangan sampai didapati dalam keadaan tertidur, ya. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini semuanya tertidur, ya. Ketika terbangun karena mempelai datang, yang 5 ini punya persediaan minyak, sehingga lampu mereka yang mau mati segera diisi dengan minyak, ya. Tetapi yang 5 yang bodoh, ketika si mempelai datang, kehabisan minyak dan lampunya hampir padam. Lalu yang bodoh ini mau pinjam, ya, yang bijaksana ini. Apa kata yang bijaksana? Nggak bisa. Nanti nggak cukup buat kamu, nggak cukup buat saya. Sudah, mumpung masih ada waktu, kamu membeli, ya, ke tukang minyak. Dan ketika dia sedang membeli, si mempelai datang, yang 5 bijaksana ini masuk ke pesta perjamuan, yang 5 lagi ini tidak masuk, saudara. Nah, betapa pentingnya aktivasi Roh Kudus dalam kehidupan ini kita sudah alami. Dan betapa pentingnya kita terus menyerap, kita terus mengambil manfaat dari pengurapan yang selalu baru dalam kehidupan kita. Kita tambah-tambahkan terus minyak yang ada dalam kehidupan kita, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, sehingga manusia roh kita semakin bertumbuh dan semakin dewasa di dalam Tuhan, ya. Coba Lina kita baca dulu, Lin. Minta tolong. Kisah tentang penumpangan tangan, saudara. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 17. Kisah Rasul 9 ayat 17. Iya. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya kau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Amin. Saudara, inilah yang menjadi kerinduan hati Tuhan buat saudara dan saya, ya. Di sini dikatakan Ananias ke situ, masuk ke rumah itu, ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Ya. Nah, saudara, jangan antipati terhadap apa yang hamba Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Contoh penumpangan tangan, ya. Saudara yang merindukan Roh Kudus dalam kehidupan saudara, ketika saudara ditumpang tangan saudara, itu bukan karya pekerjaan manusia, tetapi itu adalah karya pekerjaan Roh Kudus, yaitu melalui firman Tuhan yang diberitakan, ya. Karena memang penumpangan tangan itu ada, dan penumpangan tangan itu membuat pada waktu itu Saulus melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus, saudara. Ya. Kita perlu menerima pengurapannya, kita perlu menerima transfer dari Tuhan, ya saudara, membuat kita menjadi kuat, membuat kita menjadi berjalan bukan dengan manusiawi kita lagi, tetapi kita mau berjalan di dalam kekuatan Roh Kudus, saudara. Saudara, dalam suatu kesaksian
kita tahu bahwa CLI ada pergumulan dengan kelemahan tubuhnya, ya. Tetapi kalau sampai hari ini dia bersemangat, dia bisa melayani, saudara, bukankah ada kekuatan lain yang ada dalam kehidupan CLI, yaitu kekuatan kuat kuasa Roh Kudus. Nah, apakah kita meragukan bahwa kekuatan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita? Saudara, jangan sampai apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan harapkan dari hidup saudara dan saya, itu menjadi gagal. Bukan dari pihak Tuhan yang menggagalkan. Seringkali kita yang menggagalkannya. Dengan apa catatannya? Dengan cara kita tidak percaya terhadap pekerjaan-pekerjaan roh. Ya. Dengan kita tidak percaya terhadap pekerjaan roh, maka kita tidak akan menerima manfaat dari pekerjaan roh itu sendiri. Padahal itu adalah pekerjaan Tuhan sendiri buat kepentingan kita, buat kebaikan kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita, dan kita diberkati, kita menjadi berkat buat banyak orang. Saudara, rindukan bahwa tujuan Tuhan boleh tercapai melalui hidup saudara dan saya. Ya, karena sekalipun saudara hebat dalam berkata-kata, kita hebat dalam bertindak, dalam berbuat, dalam berlaku apapun saudara, tanpa kekuatan kuat kuasa Roh Kudus saudara, itu tidak akan bertahan dalam kehidupan kita. Itu akan sirna dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus bicara tentang kekekalan. Biarlah roh yang kekal itu roh yang memberikan kekuatan kemampuan buat setiap kita, ya. Nah, di dalam perjanjian baru saudara, minyak adalah lambang Roh Kudus. Pengurapan adalah kemampuan ilahi, ya, yang mengalir dari Roh Kudus ke atas roh manusia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan supranatural. Ya, saudara, kalau kita bekerja, Jojo bekerja di suatu perusahaan itu yang namanya Bank BCA, saudara. Nah, kalau Jojo difasilitasi, kami fasilitasi ya Jojo dengan kendaraan nih, mobil misalkan, ya, mobil. Lalu Jojo berkata, enggak, bos, saya nggak mau naik mobil, biarin saya naik angkot aja, atau biarin saya naik motor aja. Menurut saudara ini sesuatu yang pintar atau sesuatu yang bodoh? Ini adalah sesuatu yang bodoh, Bapak Ibu. Ya, perusahaan sudah memberikan inventaris kepada Jojo, misalkan sebuah kendaraan mobil. Setiap penggunaan bensin yang Jojo keluarkan, ya, itu direm saja ke perusahaan. Ya. Tetapi Jojo menolak hal tersebut. Bukankah ini suatu kebodohan? Nah, Roh Kudus diberikan buat kita, yaitu sebagai penolong dalam kehidupan kita. Sebagai penolong, pembimbing, penghibur dalam kehidupan kita. Masa akan kita tolak? Ya. Hanya oleh karena apa kata orang. Oh, pekerjaan Roh Kudus sekarang ini udah nggak ada. Oh, pekerjaan Roh Kudus dan lain sebagainya begini dan begitu. Tetapi kita melihat bahwa bukti pekerjaan Roh Kudus itu masih nyata sampai hari ini. Manifestasinya masih ada sampai hari ini. Masih bekerja dengan luar biasa, ya. Dan rindukan hal ini mempercepat setiap proses dalam kehidupan kita, ya. Percepat setiap proses dalam kehidupan kita, melalui kehidupan kita terhubung terus dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, saudara, tentang pengurapan, ya saudara, yang perlu kita pahami, pengurapan ini ada dua hal yang berbeda, saudara, ya. Yang pertama adalah pengurapan yang menetap dari dalam. Katakan bersama saya, pengurapan yang menetap di dalam. Nah, ketika Tuhan Yesus dilahirkan, saudara, ke dalam dunia ini, ya, dikatakan dia bertambah besar, makin bertambah hikmatnya, dikasihi oleh Tuhan, dikasihi oleh sesama, ya. Nah, artinya pengurapan yang dari dalam ini sudah membentuk karakter Tuhan Yesus. Karena dia lahir dari benih Roh Kudus. Nah, demikian juga kehidupan kita. Setelah kita dibaptis, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya kehidupan kita bertambah-tambah. Dalam hal kerohanian, dalam hal hikmat yang daripada Tuhan. Dalam hal pengenalan akan Tuhan, seharusnya itu bertambah-tambah dari dalam hidup kita. Karena Roh Kudus bekerja dari dalam kehidupan kita, dari benih ilahi yang ada dalam kehidupan kita. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 27, tolong Linda bacakan, Lin.
1 Yohanes 2 ayat 27. 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Amin. Nah, ini pengurapan yang bekerja dari dalam, saudara, yaitu membentuk karakter kita, membentuk kehidupan kita dari dalam, ya. Dan kemudian yang kedua adalah pengurapan yang turun dari atas, ya, dari atas. Nah, ditujukan yaitu untuk pelayanan fungsi sebagai otoritas, menyembuhkan, membebaskan, mengajar. Coba Lina bacakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Lin. Kisah Rasul 1 ayat 8. Nah, ini pengurapan yang datang dari luar, ya, dari dalam pembentukan karakter, dari luar memberikan kita otoritas atau kuasa. Silakan, Lin. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Amin. Ya, ada suatu otoritas yang diberikan oleh Tuhan dari luar. Roh Kudus bekerja, saudara, hingga di murid-murid, sehingga murid-murid pada saat itu dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Mereka berbahasa roh, ya, berbahasa lidah. Nah, saudara, kita melihat dalam kehidupan Yesus, ketika dia dibaptis, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati di atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara, ketika Yesus dibaptis, lalu Roh Kudus turun ke atas Yesus, seperti burung merpati rupanya, dan akhirnya Yesus dibawa ke padang gurun, ya, untuk dicobai oleh iblis. Dan kita tahu setelah Yesus diurapi dengan kuasa, dari kuasa Roh Kudus dari luar, dari dalam telah membentuk karakter Kristus, dari luar kuasa otoritas dinyatakan buat Yesus, dan setelah dia dibaptis, dia menang melawan si jahat, melawan iblis. Akhirnya dia mengajarkan tentang kerajaan Allah yang sudah dia raih kemenangannya tanpa dikalahkan oleh iblis. Kalau manusia Adam dulu kalah oleh si ular, tetapi Yesus menang dari si ular. Akhirnya Yesus memiliki otoritas, ya saudara, memiliki otoritas dari pengurapan yang bekerja dari luar, ya. Nah, ini saudara menjadi pengetahuan bagi kita bahwa dari dalam diri kita Tuhan sedang membentuk karakter kita menjadi karakter Kristus. Kalau kita berpikir apa sih karakter Kristus? Adanya di Galatia 5 ayat 21-22, yaitu tentang buah roh. Kasih, damai sejahtera, itulah karakter Kristus. Dan itulah karakter kehidupan kita seharusnya di dalam Kristus, ya, memiliki karakter Kristus. Dan kemudian pengurapan yang datang dari luar memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang sepertinya sulit, sepertinya mustahil, tetapi akhirnya tidak mustahil. Saudara, ketika pembangunan bait Allah, pengurapan berguna diberikan, yang tadinya dia tidak bisa mengolah bagaimana emas ini harus dibentuk. Oleh karena pengurapan itu, akhirnya dia bisa membentuk bagaimana emas ini harus dibentuk, ya. Kemudian dia tidak mengerti bagaimana membentuk kayu untuk bait Allah. Akhirnya dia diberikan pengurapan sehingga dia dimampukan untuk membentuk kayu menjadi bangunan bait Allah, ya. Artinya pengurapan itu membuat kita dimampukan oleh Tuhan melakukan perkara-perkara yang kita hadapi dalam kehidupan ini, ya, dalam dunia ini. Dia mau memperlengkapi kita. Dia tidak mau kehidupan saudara dan saya kekurangan sesuatu yang baik dari Tuhan. Dia mau yang terbaik dari sorga itu diberikan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Yang mau katakan amin. Saudara, sekarang kita mengerti bagaimana menerima pengurapan. Jangan dengan akal pikiran jiwa kita, jangan dengan tubuh kita, ya saudara. Tubuh kita ini hanyalah wadah. Jiwa kita ini adalah sesuatu yang netral, yang dia mau menerima. Justru jangan menghidupi jiwa kita dengan kedagingan, tetapi penuhi jiwa kita
dengan segala sesuatu yang baik dari Tuhan, salah satunya adalah pengurapan demi pengurapan, pengurapan demi pengurapan yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita mau belajar tentang pengurapan, saudara ya, begitu banyak pengurapan, saudara, pengurapan tentang kekudusan. Kita membutuhkan. Bukankah dunia ini sedang diperhadapkan dengan sosial media yang kita di kamar sedang sendiri, kalau kita tidak mempunyai kekuatan dalam menjaga kekudusan dari Tuhan, saudara, bukankah kita bisa jatuh dalam dosa, dalam kenajisan, ya? Kemudian pengurapan dalam keintiman dengan Tuhan, pengurapan rekonsiliasi atau belas kasih dari Tuhan, pengurapan pemulihan luka, pengurapan yang membedakan roh, pengurapan tentang pakaian kemuliaan, pengurapan kerendahan hati, dan kita memerlukan segala sesuatunya itu dari Tuhan. Ya, sebab itu pengurapan demi pengurapan pastinya akan membawa kita kepada hal-hal kemuliaan daripada Tuhan. Dan Tuhan tidak mau kita dalam keadaan telanjang, saudara. Dia mau kita mengenakan pakaian kemuliaan Tuhan. Dan sebab itu, biarlah melalui minyak, yaitu melalui kuasa Roh Kudus, kita mau hari lepas hari kehidupan kita diperbaharui. Yang mau katakan amin. Saudara, saya melihat untuk Koajin, saudara ya, rekan sepelayanan kita, saya bisa melihat bahwa pengenalannya akan Tuhan, ya, dia berani dalam hal menyampaikan doa, menyampaikan pengumuman dan lain sebagainya, saudara, dan dia diberikan kemampuan oleh Tuhan. Saya percaya ada pekerjaan kuasa Roh Kudus di dalamnya. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, diberikan keberanian, ya. Nah, biarlah ini menjadi PR juga buat kita semua, ya. Bagaimana kuasa Roh Kudus itu harus dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang setuju dan mau katakan amin. Boleh lambai katakan saudara, saudara mau pengurapannya itu bekerja dalam kehidupan saudara. Saudara ditambah-tambahkan terus yang baik dari Tuhan. Ya, saya undang tim worship maju ke depan. Sebelum kita masuk ke dalam pujian penyembahan, apakah kembali lagi saya bertanya, apakah ada dari saudara Bapak Ibu yang kurang jelas dengan apa yang saya sampaikan dan ingin bertanya? Silakan. Ada, Ko Ajin? Boleh dikit, Dokter. Ya, silakan. Menambahkan boleh. Iya, tadi kan ceritanya aktivasi ya, aktivasi roh. Iya, aktivasi. Jadi ketika diaktifasi gitu, apakah ada kemungkinan aktivasi itu akan gagal, Dokter? Iya, oke. Nah, inilah yang dikatakan bahwa kita tidak menyadari bahwa kita tidak sadar bahwa aktivasi itu seperti pertobatan. Ya, pertobatan terjadi satu kali. Ketika kita dibaptis menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sebagai suatu tanda pertobatan. Kita mati dengan kehidupan kita yang lama, kita bangkit dengan kehidupan kita yang baru. Ya. Nah, tetapi yang seringkali kita tidak sadari, kita kembali lagi ke kehidupan lama. Apakah aktivasi tadi atau apakah kita mati bersama Kristus tadi batal? Tidak. Ya, tidak batal. Tetapi kerugian ada di pihak kita. Seharusnya kita hidup dalam pertobatan, seharusnya kita membenci dosa dan mencintai kebenaran, tetapi kita malah membalik, kita terus mencintai dosa, maka kehidupan kita tidak akan mengalami pertumbuhan. Bahkan kehidupan kita akan mengalami kehancuran. Ya, firman Tuhan katakan, kamu tetap akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya, seperti garam yang sudah tidak berguna akan diinjak-injak orang. Nah, artinya Ko Ajin, aktivasi itu terjadi satu kali. Tetapi yang seringkali, Jo, kalau kita sudah melupakan PIN, bukankah itu tidak membatalkan aktivasi, betul? Hanya PIN aja yang harus kita perbaiki. Aduh Pak, saya lupa PIN saya. Terakhir apa Bu? Pak, PIN saya justru saya lupa. Ya udah bikin PIN baru. Ya. Nah, tetapi di dalam Kristus Yesus kita sudah punya PIN, punya akses kepada Tuhan. Ya. Karena ada Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, kita sudah punya akses langsung kepada Dia. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib,
bukankah tirai bait suci dari depan sampai ke ruang Maha Kudus itu sudah terbelah? Artinya kita sudah tidak lagi ada penghalang untuk kita akses masuk ke dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan. Ya. Yang penting kita tahu, Tuhan Yesus berkata begini kepada perempuan Samaria, kamu tidak akan menyembah aku lagi di gunung Gerizim. Kamu juga tidak akan menyembah lagi kepadaku di kota Yerusalem. Tetapi suatu ketika kelak kamu akan menyembahku di dalam roh dan kebenaran. Ya. Di dalam roh dan kebenaran. Nah, artinya akses kita untuk kita sampai kepada Bapa, ke persekutuan kepada Bapa, tidak bisa melalui jiwani kita. Tidak bisa hanya melalui kehadiran kita di gereja yang hanya tubuh kita dan jiwa kita yang jiwani manusia kita, tanpa kita mendepankan manusia roh kita. Maka itu akan menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Ya. Supaya segala sesuatu yang tidak sia-sia dalam kehidupan kita, mulai malam hari ini kita menyadari, ketika kita berdoa sama Tuhan, mari ya, lupakan manusia jiwani kita. Ketika kita berdoa dalam bahasa roh, ya, bukankah roh kita yang berdoa kepada Tuhan? Dan jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, itu kita kebelakangkan. Ya. Karena ketika manusia roh kita yang dibangun, maka jiwa kita akan menerima dampaknya, menerima manfaatnya. Kemudian tubuh kita akan menerima manfaatnya. Kenapa? Kesembuhan supranatural masih harus terjadi hari-hari ini. Karena ketika manusia roh kita dibangun dari sehari ke sehari, iman kita kuat, barang siapa percaya dan tidak bimbang hatinya, berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung itu akan pindah. Nah, untuk mencapai level iman memindahkan gunung ini Bapak Ibu, dibutuhkan akses yang terus-menerus konsisten sama Tuhan, sehingga manusia roh kita dibangun dan kita percaya, bukan hanya mulut kita yang percaya, tetapi manusia roh kita, jiwa kita, tubuh kita kompak percaya, maka mujizat pasti dinyatakan. Ya. Kegagalan kita cuma satu, kurang percaya atau tidak percaya. Nah, untuk percaya tidak bisa direkayasa. Aku percaya, ayo deklarasikan. Katakan, aku percaya, aku pasti sembuh. Saudara, tidak bisa direkayasa. Tetapi apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari hati kita, dari hidup kita, apakah ini pekerjaan Roh Kudus yang membuat kita memiliki kepastian ya dan amin bahwa ini harus terjadi. Ya. Seringkali tidak ada kekompakan di dalam kehidupan diri kita pribadi lepas pribadi, ya, baik roh, jiwa dan tubuh, semua terombang-ambing, semua kacau balau, saudara. Nah, mari kita bangun, kedepankan manusia roh kita. Biar manusia roh kita dibangun dari sehari ke sehari, maka lihat hasilnya. Jiwa kita akan mendapat ketenangan dan tubuh kita akan mendapat kesehatan secara supranatural. Ya, boleh Celi sampai hari ini mungkin dokter masih memprediksi bahwa Celi masih mengalami ABC dan lain sebagainya, saudara. Tetapi di dalam Tuhan, sesuatu yang supranatural, saudara. Kojon contohnya, ya, dalam kelemahan tubuhnya, dia masih bisa beribadah kepada Tuhan. Dan buat Kojon, saya berharap terus bangun manusia roh Kojon. Ya. Ketika manusia roh kita terus dibangun dari sehari ke sehari, kita akan semakin mendekati terhadap mujizat yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ya. Itulah yang akan menjadi kerinduan hati kita. Kita rindu segala sesuatu oleh karena Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Mari selanjutnya kita semua bangkit berdiri. So, kita belajar satu lagu. Ya, ayo kok. Di kunci D. Dan bukit itu dilenyapkan
dan bebanmu, dan bebanmu dilenyapkan oleh urapan, dan bebanmu dilenyapkan oleh urapan. Oh, datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembahkan Yesus Tuhan, Raja segala raja. Ku terima urapanmu, ku terima urapanmu, penuhiku. Ku terima urapanmu sekarang. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapanmu. Ku sembahkan Yesus Tuhan, Raja segala raja. Saudara, kehidupan kita tidak lepas dari beban, pergumulan, saudara. Dan Tuhan mau semua itu terlepas dari hidup kita. Ya. Ada orang yang memang sedang ada dalam pergumulan, tapi kenapa dia bisa bersuka cita? Kenapa sepertinya pergumulan itu tidak membebani kepada hidupnya? Karena dia tahu ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan, maka beban itu tidak akan menjadi masalah buat dirinya. Nah, hari ini pengurapan Tuhan itu yang selalu baru dalam kehidupan kita. Dia mau melenyapkan segala sesuatu beban yang seringkali merintangi kehidupan kita. Ya. Dia mau menambah-nambahkan kemampuan buat saudara. Kemampuan dalam beraktivitas, kemampuan dalam hal saudara mempunyai ide-ide kreatif, kemampuan dalam saudara mengembangkan usaha, kemampuan dalam segala sesuatu yang baik. Tuhan mau mengangkat kehidupan kita, saudara. Tuhan tidak mau mempermalukan kehidupan kita. Dan dia adalah Jehovah Rafa yang menyembuhkan kita. Jehovah Jireh, dia mau mencukupkan segala sesuatu yang keperluan kita. Ya. Dia tidak mau kita hidup dalam kekurangan, dia mau kita hidup di dalam berkecukupan dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Seringkali saudara, kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus perbuat. Artinya saudara butuh pengurapan Tuhan. Saudara mengalami kelemahan tubuh. Artinya saudara harus sadari bahwa saudara butuh pengurapan dari Tuhan. Karena pengurapan Tuhan ini kaya akan segala jawaban yang kita perlukan dalam hidup kita. Saudara, seorang prajurit tidak akan lagi memusingkan kehidupan keluarganya. Kenapa? Karena Tuhan yang menjamin kehidupan keluarganya. Nah, bagaimana seorang prajurit akan tenang dalam hidupnya kalau keluarganya berkesusahan? Tidak mungkin dia tenang di dalam memperjuangkan segala sesuatu untuk bangsa atau negaranya. Sebab itu pemerintah mencukupkan segala keperluan kebutuhan keluarganya, sehingga si prajurit ini bisa bertempur dengan baik. Nah saudara, Tuhan mau memperlengkapi kehidupan saudara. Dia mau mencukupkan segala sesuatu yang saudara perlukan, saudara butuhkan. Sehingga ketika segala sesuatu yang saudara perlukan, butuhkan itu ada dalam kehidupan saudara, saudara akan menjadi seorang prajurit yang memberitakan Injil dengan berani. Karena saudara tidak lagi kekurangan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan saudara. Saudara sudah terpenuhi segala cukupan yang baik dalam kehidupan saudara. Artinya Tuhan tidak mau saudara kekurangan segala sesuatu yang baik, tetapi Dia mau engkau berkecukupan, bahkan berkelebihan dalam segala sesuatu yang baik.
Rindukan saudara, pengurapannya malam hari ini terjadi dalam kehidupan saudara. Berikan kehidupan saudara, kedepankan manusia roh saudara. Jangan gunakan perasaan malu, perasaan minder, perasaan takut, buang jauh-jauh. Biar manusia roh kita yang beracara, yang bekerja dengan roh Tuhan yang mau mengurapi kita. Kita angkat satu pujian, kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Terima kasih Bapak. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, Saudara, saya dan saudara akan sepakat. Saya akan mendatangi saudara untuk saya mendoakan saudara. Dan yang harus saudara pahami adalah terima pengurapan daripada Tuhan. Saya hanya dipakai sebagai alat di tangan Tuhan untuk melaksanakan apa yang firman Tuhan perintahkan, menumpangkan tangan bagi saudara. Dan urusan saudara dengan Tuhan, terima pengurapan yang baru. Saya tidak tahu pengurapan apa yang akan diberikan kepada saudara. Mungkin pengurapan api yang berbicara tentang pemurnian. Mungkin pengurapan sukacita yang mendatangkan damai sejahtera ketika saudara menghadapi tantangan. Saya tidak pernah tahu apa yang diberikan oleh Tuhan, pengurapan apa yang diberikan oleh Tuhan buat saudara. Tetapi saya percaya bahwa pengurapan itu diberikan sesuai dengan keperluan kebutuhan saudara. Saudara terima dengan iman, terima dengan percaya, biarkan manusia rohmu yang bekerja, yang menyatakan Kristus dalam hidupmu, kesampingkan pikiran perasaan manusiamu, kesampingkan perasaan tubuhmu, keinginan tubuhmu, biar roh yang bekerja dan Roh Kudus akan mengurapi engkau dengan pengurapan yang dahsyat malam hari ini. Kasih dari sorga mengalir. Kasih dari surga memenuhi. Saya minta dibantu oleh Meli. Boleh maju ke depan. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus
semuanya dalam nama Yesus. Terima pengurapan sekarang, terima dalam nama Yesus. Aku akan menyertai engkau terus dan terus. Akan sesuatunya atas kuatkan rohku. Janji-janji kuatkan semua. Percayalah, karena orang percaya. Maka dari itu aku percaya dalam nama Yesus. Pengurapan terjadi atas hidupmu dalam nama Yesus. Pengurapan terjadi. Mengalirlah urapanmu berjiwaku, urapanmu kuatkan rohku, Akan merubahkan segala sesuatu dalam hidup. Terima pengurapan yang baru saat kembali dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuatkan hati. Kuatkan hati. Terima
Yesus. Terima. Roh yang fokus Bapak. Roh yang fokus Bapak. Kau pulihkan Bapak. Ini. Dalam nama Yesus. Gerak. Masa. Roh Kudus bekerja. Yes. Yes. Jangan layangkan pikiranmu kepada yang lain. Kenapa manusia dan Bapak Bapak? firman. Kenapa manusia dan Bapak? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima dengan percaya. Terima dengan iman. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau akan melihat
Harapan yang tidak pernah dibayangkan, kekuatan yang berdiri tidak pernah bayangkan, dan jalan-jalan baru yang sudah kuat buat diri, itu akan segera terbuka. Itu akan segera nyata. Dan Tuhan yang akan mengisi segala sesuatu yang diinginkan. Terima kekuatan dari terima kekuatan yang baru. Lihat perubahan demi perubahan yang akan terjadi dalam hidupmu. Orang tuamu akan menikah. Jangan takut. Jangan takut dengan masa depan. Kau dikasihi Tuhan. Kau dikasihi sesama. Karaktermu akan menjadi karakter Kristus, terbentuk di dalam kasih daripada Tuhan. Terima urapan baru saat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berikannya Bapak pada hari ini Tuhan. Berapa pada silakan. Berapa pada silakan. Tidak di jalan lain. Cuma satu. Terus kamu manusia roh. Terus sedikit lagi, sedikit lagi pengurapan baru. Oh, terus bangun manusia roh. Terima pengurapan baru. Terima jawaban-jawaban Tuhan. Oh, amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yes, yes, terus. Oh, amin, amin. Yes, amin, amin, amin. Lukia, kia, lukia, lukia, lukia. Oh, pasti. Amin, 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 amin. Tuhan sedang menambah kehidupan. Tuhan sedang menambah kehidupan. Oh, ya, ya, ya. Ya,
komitmen dengan pasti bahwa pengurapan yang baru sudah turun ke atas setiap kami dan memperlengkapi kami sehingga kami sanggup mampu menghadapi situasi kondisi kami yang berbeda-beda Tuhan. Tetapi Engkau tahu apa yang kami perlukan, Engkau tahu apa yang kami butuhkan, dan kami sudah menerimanya malam hari ini. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kami sudah berbahasa roh Tuhan, dan biarlah Tuhan akses untuk kami menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, akses untuk kami membangun manusia rohani kami. Biarlah ini terus berlanjut dalam kehidupan kami, dan tanpa keraguan apapun dari jiwa kami ya Tuhan. Kami mengedepankan manusia roh kami yang dibangun dari sehari ke sehari. Dan kami akan menyerupai menurut gambar, yaitu gambaran Kristus dalam kehidupan kami, terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah menerima pengurapan baru sama-sama kita katakan amin. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, Ya. saya serahkan Tuhan. Terima kasih Pastor Teddy. Ya, saya mau melihat tangan yang dijamah Tuhan, yang dilawan Roh Kudus. Siapa yang merasa diberkati, ya, puji Tuhan. Ya, kita akan memberikan persembahan, saudara.